Bekasi dikenal sebagai kota industri, tapi siapa sangka di tengah padatnya perumahan dan hiruk-pikuk jalanan masih ada tempat terbuka yang asri dan menenangkan seperti ini. Inilah Situ Rawa Gede yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Tempat ini dikelola langsung oleh komunitas warga setempat dan sejak beberapa tahun terakhir mulai ramai nih dikunjungi, terutama saat akhir pekan atau libur sekolah. Aktivitas di sini tuh beragam, mulai dari sekedar duduk santai hingga menikmati danau dengan naik perahu atau bebek air. Tapi gak cuma danaunya aja nih yang menarik. Di sisi timur Situ Rawa Gede ada loh area yang jadi magnet baru buat wisata keluarga. Namanya Saung Keramba Preto. Sesuai dengan namanya, area ini tuh berisi saung-saung kayu yang dibangun di atas air. Harga menu di Situ Rawa Gede pun cukup terjangkau. Menu makanannya mulai dari 10 ribuan aja. Dengan biaya tiket masuk ke area saung hanya sekitar Rp5.000. Selain makan, pengunjung juga bisa nih nyobain berbagai wahana kayak playground sampai karaoke santai di area terbuka. Saung Keramba Preto jadi favorit banyak keluarga karena suasananya tuh tenang banget. Udaranya yang relatif sejuk dan tentu aja pengalaman makan yang gak biasa. Bagi warga Bekasi dan sekitarnya, tempat ini tuh jadi semacam hidden gem gitulah buat healing tanpa harus keluar kota. Dan yang membuat kawasan ini istimewa adalah gimana sih warga lokal itu ikut berperan langsung dalam merawat dan menghidupkan tempat ini. Halo Bekasinians, balik lagi bareng Minbek di Bekasi Action. Kali ini Minbek mau ngajak Bekasinians untuk jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di kota Bekasi nih, yaitu Situ Rawa Gede. Nah, Situ Rawa Gede ini tuh berlokasi di Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong Menteng. Katanya sih kawasan ini tuh dulu dikenal kawasan angker sama masyarakat sekitar. Tapi kok bisa ya sekarang jadi destinasi wisata? Penasaran kan? Ikutin Minbek. Situ Rawa Gede merupakan danau alami yang luasnya mencapai sekitar 7 hektar. Danau ini tuh dulunya terbentuk secara alami sebagai tampungan air hujan dan saluran irigasi. Namun, selama bertahun-tahun, danau ini tuh sempat terbengkalai dan jadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Tapi, di tahun 2017, kelompok warga lokal yang peduli terhadap lingkungan membentuk komunitas KPPL, yaitu Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan, yang mulai melakukan upaya pembersihan dan penataan kawasan danau. Hasilnya tuh mulai terlihat pas tahun 2018 nih, ketika Situ Rawa Gede itu perlahan berubah menjadi ruang publik yang lebih tertata dan ramah bagi pengunjung. Kini, tempat ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang paling aktif dimanfaatkan warga Bekasi buat rekreasi, edukasi, dan ekonomi mikro. Kehadiran zona baru seperti Saung Keramba Preto juga menjadi bukti dari keseriusan pemerintah Kota Bekasi dalam mendorong pengembangan destinasi wisata buat warga lokal. Meski berada di tengah kota, kawasan danau ini tuh masih nyimpen suasana asri karena dikelilingin sama pohon-pohon rindang dan jalur pedestrian yang cukup tertata. Sedangkan Saung Keramba Preto itu mulai beroperasi sekitar bulan Maret 2022 nih Bekasinians. Dan pengelolaan Situ Rawa Gede dilakukan oleh komunitas KPPL yang digawangi oleh tokoh pemuda bernama Krisdayadi. Sementara itu, Saung Keramba Preto diprakarsai oleh tokoh masyarakat bernama Haji Ujat yang berkolaborasi dengan warga sekitar dan pelaku UMKM lokal. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga turut memberikan dukungan untuk pengembangan kawasan ini, termasuk dari bantuan fasilitas dan pelatihan kewirausahaan warga.
Halo Bekasinian, saat ini Minbek sudah bersama dengan Ketua KPPL yang biasanya memang bertugas di Situ Rawagede ini. Selamat siang Bapak, gak boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Kris Dayadi sebagai Ketua KPPL Situ Rawagede Bojomenteng. Nah untuk pertanyaan yang pertama langsung aja, yaitu bisa diceritakan gak nih bagaimana sih awal mula revitalisasi Situ Rawagede ini? Berawal dari kekhawatiran masyarakat ya terhadap pencemaran yang terjadi di lingkungan Situ Rawagede Bojomenteng ini, karena dulunya Situ Rawagede Bojomenteng itu sangat bermanfaat dan berguna ya bagi masyarakat sekitar, mulai dari resapan airnya, terus masyarakat juga melakukan pertanian dan peternakan di sini. Akhirnya lambat laun berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah industri. Dari perihal itulah coba kami gali, coba kami investigasi kenapa perubahan kondisi lingkungan Situ Rawagede Bojomenteng ini bisa terjadi. Nah, setelah kami lakukan investigasi, akhirnya kami menemukan titiknya bahwasanya ya memang ada ulah oknum-oknum pelaku pencemar lingkungan itu sendiri. Kami coba buat mengumpulkan para pemuda yang tergabung dalam KPPL. Akhirnya kita bentuk sebuah organisasi bernama KPPL itu sendiri. Sejauh ini tantangan apa aja sih atau tantangan terbesar gitu kan dalam menjaga kawasan ini tuh apa aja Pak? Tantangannya ya karena minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Itu yang pertama gitu. Jadinya jadi contoh gini, masyarakat itu atau bahkan diri kita itu tidak akan merespon secara langsung ketika sesuatu hal itu tidak berdampak secara langsung kepada diri kita. Ya lingkungan kan seperti itu. Dampak itu akan kita rasakan secara kontinu, bahkan nanti akan menurun ke keturunan-keturunan kita. Nah, hal tersebutlah yang memacut kita untuk coba mengamankan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, Bekasinian, tadi kan Minbek sudah ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Ketua KPPL yang ada di Situ Rawagede ini. Nah, sekarang Minbek mau ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya langsung nih bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di Situ Rawagede ini. Selamat sore, Kak. Sore. Boleh perkenalan dulu nama kakak siapa? Perkenalkan namaku Sri Rizkia. Nah, biasanya kakak kalau kesini tuh ngapain aja sih, Kak? Aku biasa di sini sih naik bebek, kulineran, foto-foto sih itu utamanya. Nah, untuk kebersihan dan kenyamanan yang ada di area sini tuh menurut kakak gimana? Nyaman sih, lumayan bersih, terjaga juga. Nah, menurut kakak pribadi, tempat ini tuh cocok gak nih buat dijadiin tempat wisata untuk anak-anak, atau untuk keluarga gitu? Cocok banget, apalagi untuk anak-anak kan ada playground ya, bisa terjaga. Terus kalau ibu-ibu kan bisa buat karaokean, cocok banget sih kalau buat keluarga. Nah, pertanyaan yang terakhir, kakak ada saran gak nih untuk pengelola di sini, di Situ Rawagede ini tuh supaya wisata ini tuh bisa menjadi lebih baik lagi? Ya sih, sarannya cuman perbanyak aja vlog-vlognya biar viral gitu kan. Kalau viral kan pasti rame kan, ya. Lebih unik, lebih bagus, ya. Tapi keindahan Situ Rawagede nggak cuma soal pemandangan dan kulinernya aja. Di balik suasana tenang yang ditawarkan, kawasan ini juga nyimpen berbagai aktivitas harian yang bikin tempat ini tuh jadi hidup. Dari sisi fasilitas, kawasan ini tuh terbilang cukup lengkap. Mulai dari parkiran yang lumayan luas, ada gazebo buat bersantai, toilet bersih, hingga warung-warung kecil yang ngejual makanan ringan dan minuman segar. Tapi, meskipun sudah jadi tempat rekreasi, perlu diingat bahwa Situ Rawagede adalah ekosistem alami yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, Bekasinian sudah tahu kan apa aja sih yang ada di Situ Rawagede ini? Tertarik untuk datang ke sini? Segitu dulu ya Bekasi Action kali ini. Sampai jumpa di Bekasi Action selanjutnya.